Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, khususnya kepada kawan-kawan, mudah-mudahan bisa mendengarkan tentang hal ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinul Husnul, yang mana merupakan mahasiswa ilmu Al-Quran Tafsir pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah kelas 5A. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang hakikat peradaban Barat. Oke, apa yang telah saya amati dari bacaan-bacaan tentang peradaban Barat sendiri. Nah, peradaban Barat ini terbagi menjadi dua periode. Yang pertama periode modernisasi, yang kedua postmodernisasi. Nah, pada modernisasi ini yakni merupakan sebuah pandangan hidup dan lebih menekankan kepada sains dan teknologi. Nah, dan ada yang mengatakan, bahwa modernisasi ini malahan hanya mementingkan sains dan teknologi dari ketimbang sebuah agama. Nah, di sini akan muncul sebuah sekularisme, yang mana mengatakan bahwa pemikiran rasio dan agama itu secara kesimpulan itu berdiri sendiri. Ini yang bisa saya amati. Nah, jalan pikiran manusia, khususnya manusia Barat modern atau dan dikatakan juga bahwa ini akal modern, itu telah membawa angin baru. Nah, yang mana mereka hanya dari periode ini hanya melihat daripada sains dan teknologi. Nah, karena rasionalitas ini, maka satu-satunya prinsip yang mengatur kehidupan individu, sosial, serta agama di sini hanya berkaitan terhadap sekularisme. Jadi individu ini berdiri sendiri, sosial berdiri sendiri, agama berdiri sendiri. Nah, pada zaman modernisasi ini tidak ada lagi tidak ada lagi kemungkinan yang memberikan atau yang menyatakan apakah serta mendiskusikan apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ya, yang mereka diskusikan hanya apa? Menggugat agama. Nah, maka disinilah tentang asas peradaban Barat modern sendiri muncullah sebuah rasionalisme, yang mana segala sesuatu itu hanya terpikir kepada cara berpikir, atau dalam singkatnya yang biasa pada umumnya itu berpikir secara rasio. Dan pada asas Barat modern ini sendiri juga muncul empirisme. Nah, empirisme ini bagaimana? Empirisme ini atau biasa dikatakan sebuah filsafat yang menekankan hanya kepada kepada sebuah pengalaman hidup seseorang. Nah, kemudian muncul lagi dualisme. Dualisme ini hanya memandang dua subjektif. Kemudian yang lebih sering terjadi yakni sekularisme sendiri yang tadi sudah kita bicarakan, yang mana hanya mementingkan kepribadiannya masing-masing, dalam arti berdiri sendiri, kemudian tidak mencampur paut terhadap yang lain. Kemudian yang kedua yakni postmodernisasi. Nah, postmodernisasi ini lahir sebagai proses serta protes terhadap modernisasi yang sebelumnya. Nah, yang mana dalam proses ini sebuah kelanjutan yang mana dalam postmodernisasi ini tidak menerima
tahu kemana ya, tidak menerima kebenaran, sebuah kebenaran yang objektif dan saintifik seperti modernisasi tadi. Nah, pada intinya filsafat postmodernisasi ini kalau kita ambil dari sebuah ketuhanan, ini menyingkirkan Tuhan, ujung-ujungnya menyingkirkan Tuhan, dan rujukan dari agama sendiri itu akan disingkirkan. Serta pandangan postmodernisasi sendiri ini kemungkinan besar penafsirannya terhadap realitas yang tak terbatas. Dalam arti realita yang terjadi yang diambil itu sangat tidak terbatas dan tidak bisa, agak sulit untuk diatasi, sehingga tidak ada lagi pengakuan terhadap kelebihan-kelebihan lain, dan agama juga dipandang tidak absolut. Memang luar biasa pandangan dan agama sendiri ini tidak dipandang secara absolut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait hakikat peradaban Barat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar, dan saya merasa pribadi apa yang saya sampaikan ini masih jauh dari kebenaran. Maka dari itu mohon bagi mendengar untuk meluruskan jika ada salah kata atau salah pemahaman. Nah, anak pribadi di sini juga masih proses belajar, jauh dari kebenaran. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.